Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anan Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Anan Teteh, kita akan melanjutkan materi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan untuk materinya yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Ya, dan Teteh untuk pembelajaran kita, nah silakan ada yang Teteh siapkan bukunya, kemudian catat poin-poin penting yang ada di tertera di video ini. Selain itu, jika ada pembahasan atau materi yang Ibu sampaikan tambahan tidak tercantum di eh, PowerPoint itu, kemudian dan Teteh rasa itu adalah penting, silahkan dicatat ya. Barangkali nanti suatu saat itu akan menjadi bahan kalau misalnya ada ulangan dan lain sebagainya. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas yang untuk mengenai kondisi alam Indonesia ini, yaitu mengenai keadaan fisik wilayah. Kita akan bahas tentang kondisi geologinya Indonesia, kemudian bentuk muka bumi, dan juga yang ketiga yaitu mengenai kondisi iklim di Indonesia seperti apa. Kita akan mulai dari kondisi geologi Indonesia. Nah, Indonesia ini terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian Eurasia dan lempeng Pasifik, serta dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, jadi karena adanya pergerakan lempeng ini, nah sebelum ke pergerakan lempeng ini ya, Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa yang namanya kondisi geologi ini adalah biasanya berkaitan dengan pegunungan atau lempeng. Jadi nanti akan berpengaruh pada jenis bebatuan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di pembahasan sebelumnya kita bahas mengenai kondisi geografi. Kalau kondisi geografi itu adalah suatu kenyataan. Jadi dilihatnya itu batas-batas negara. Nah, itu untuk kondisi geografi. Kalau yang kondisi geologi ini berkaitan dengan yang namanya lempeng, kemudian yang namanya pegunungan, itu adalah kondisi geologi Indonesia. Nah, lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Makanya di Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara itu kita juga masih sering merasakan yang namanya gempa bumi. Kemudian lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara, Papua dan juga Maluku Utara. Makanya ini juga di daerah Papua juga kan ada yang namanya pegunungan tertinggi ya. Nah, tumbukan lempeng ini kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa yang terjadi di Indonesia ini dibagi menjadi dua ya, biasanya gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik itu dari dalam bumi, jadi tadi pergerakan lempeng. Kalau yang namanya gempa vulkanik itu terjadi karena akan terjadinya gunung meletus. Itu perbedaan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, ini makanya Ibu tadi sempat singgung ya. Jadi makanya banyak pegunungan itu karena adanya lempeng ini yang ada di Indonesia. Nah, untuk jenis gunung berapi yang ada di Indonesia ini biasanya jenis gunungnya adalah tipe strato atau gunung api yang berbentuk kerucut yang tinggi dengan lereng yang curam. Makanya di Indonesia banyak sekali bentuk yang seperti itu. Itu disebutnya adalah tipe strato atau berkerucut. Yang selanjutnya yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Nah, Indonesia ini terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau di seluruh Indonesia ini mencapai 13.466 buah. Kemudian luas wilayah juga kan kita sampai mencapai 5.180.053 km persegi. Kita lebih banyak lautannya dibandingkan daratannya. Nah,
Untuk jenis bentuk muka bumi yang ada di Indonesia ini kita bedakan menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Nah, daratan ini apa saja? Nah, daratan ini ada 5 jenisnya atau ada 5 bentuknya. Yang pertama itu dataran rendah, kemudian dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, kalau yang dataran rendah ini biasanya terhitungnya adalah 0 sampai dengan 1000 mdpl. Itu disebutnya adalah dataran rendah. Untuk yang dataran tinggi itu lebih dari 1000 mdpl atau meter di atas permukaan laut ya, mdpl itu. Nah, untuk bukit sendiri adalah tumpukan daratan atau tumpukan dataran yang istilahnya bergelombang. Nah, itu disebutnya adalah bukit. Kemudian untuk gunung ini tadi ya. Jadi kalau gunung itu biasanya satu bentuknya satu tadi ya, berkerucut misalnya. Nah, itu disebutnya adalah gunung. Jadi menjulang tinggi itu disebutnya adalah gunung. Sedangkan pegunungan beda. Gunung dengan pegunungan ini ada bedanya ya. Kalau gunung itu hanya satu, kalau pegunungan itu ada beberapa gunung. Jadi misalnya dari gunung satu ke gunung lainnya itu berdekatan. Itu disebutnya adalah pegunungan. Kemudian untuk yang lautan sendiri itu ada 6 jenis, yaitu dangkalan, kemudian lereng benua, palung laut, ambang laut, punggung laut, dan juga gunung laut. Ini untuk bentuk muka bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu kondisi iklim Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ada iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Kalau iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahannya 6 bulan. Itu untuk yang iklim musim. Jadi musiman. 6 bulan sekali. Kalau untuk yang iklim tropis, ini Indonesia berada di daerah tropis sehingga suhunya tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang selanjutnya yaitu iklim laut. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan tadi terjadinya hujan juga. Nah, kondisi iklim di Indonesia ini kan kalau iklim ada iklim tropis, subtropis, dan lain sebagainya. Indonesia termasuknya iklim tropis. Kemudian untuk musimnya sendiri, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, 2 musim ini dipengaruhi tadi oleh iklim-iklim yang tadi ya, yang 3 ini. Selain itu juga ada yang namanya pengaruh akibat angin. Disebutnya yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kalau di SDA dan TT sudah dibahas mengenai angin darat, angin laut, itu yang mempengaruhi nelayan bisa berangkatnya kapan, angin darat atau angin laut, itu kan sudah dibahas ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai kenapa bisa terjadinya hujan dan juga kemarau. Itu karena ada 2 pengaruh ini, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, kita bisa lihat di situ pergerakannya ya. Kalau yang warna merah itu adalah angin muson timur, sedangkan yang hitam itu adalah angin muson barat. Kalau angin muson barat itu bertiup pada bulan Oktober sampai dengan April. Nah, kalau yang awalnya ada itu berarti biasanya mengakibatkan terjadinya musim hujan. Jadi angin muson ini bersifat basah dan menghasilkan hujan, bergerak dari benua Asia ke Australia. Jadi anginnya itu dari atas, dari bagian Kalimantan atau Sumatera, kemudian bagian Malaysia itu bergerak anginnya ke bawah ke benua Australia. Karena angin tersebut melewati wilayah kita yang banyak pohonnya, yang masih banyak pohonnya dan lain sebagainya, itu kan dan juga banyak lautnya ya, sehingga akhirnya membawa tadi
yaitu bersifat basah dan juga menghasilkan hujan. Itu untuk yang angin muson barat. Kalau yang angin muson timur itu kebalikannya. Jadi dari arah benua Australia. Nah, di Australia ini ada banyak sekali gurun. Nah, ini ya, angin muson timur ini merupakan angin yang bertiup dari mulai bulan April sampai dengan Oktober. Tadi kebalikannya ya, bersifat kering karena membawa massa udara kering. Tadi karena dari benua Australia ini terdapat gurun, jadi makanya ketika angin berhembus dari benua Australia ini membawa hawa panasnya ke Indonesia, makanya berdampak musim kemarau. Itulah yang mengakibatkan adanya perubahan dua musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu flora. Untuk floranya ini kan A dan Teteh mungkin sudah pernah dibahas di kelas 6 SD atau kelas 5 ya. Yang namanya flora itu adalah segala macam jenis tumbuhan. Nah, ini kita akan bahas mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Kita bedakan menjadi dua, yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia timur. Untuk Indonesia barat ini biasanya banyak jenis meranti-merantian, kemudian terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, kemudian juga jenis tumbuhannya matoa, itu sedikit, jenis tumbuhan sagunya sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka untuk di Indonesia Barat. Sedangkan untuk di Indonesia Timur, itu jenis meranti-merantiannya hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, kemudian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua, banyak terdapat tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis tumbuhan nangka. Yang selanjutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Jadi, kalau yang tadi flora itu mengenai segala jenis macam tumbuhan, kalau yang fauna ini adalah segala macam jenis hewan atau binatang yang ada di Indonesia. Nah, dan Teteh bisa lihat di situ ada pemisah ya antara pulau yang ada di Indonesia ini. Di situ terpisahkan oleh garis merah dan garis biru. Kalau garis merahnya itu disebut garis Wallace, kalau yang birunya itu disebut garis Weber. Nah, jadi untuk persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Nah, ini ada namanya sendiri. Kalau yang bagian barat itu disebutnya adalah Asiatik, kalau untuk yang tengah itu disebutnya adalah peralihan, dan kalau yang bagian timur itu disebutnya adalah Australis. Nah, jadi di sini untuk garis Weber ini memisahkan antara tipe fauna barat atau Asiatik dengan tipe fauna peralihan. Sedangkan garis Weber ini memisahkan antara tipe fauna peralihan dengan tipe fauna Australis. Nah, yang ini bisa dilihat untuk pembagian tipe, ciri, dan juga habitatnya ada di mana saja. Untuk tipe yang pertama yaitu Asiatis, ciri-cirinya ini yaitu jenis faunanya kebanyakan adalah hewan yang menyusui dan berukuran besar atau disebut hewan mamalia ya. Banyak kera dan ikan air tawar serta tidak banyak terdapat jenis burung yang berwarna. Ini sangat sedikit untuk jenis burung berwarnanya. Jenis faunanya antara lain yaitu orangutan, monyet, gajah, badak, harimau, rusa, dan juga burung merak. Untuk habitatnya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ini untuk tipe Asiatis. Kemudian untuk tipe peralihan, ciri-cirinya yaitu banyak terdapat hewan endemis. Hewan endemis ini adalah hewan yang asli dari Indonesia ya, jadi tidak dari berbagai macam dari negara-negara lain, jadi yang khas yang ada di Indonesia saja. Kemudian jenis fauna itu antara lain babi rusa, kuda, kuskus, anoa, dan komodo. Habitatnya ada di Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya untuk tipe Australis, ini ciri-cirinya yaitu binatang menyusui itu berukuran kecil dan ada binatang berkantung.
Kemudian jenis faunanya antara lain kanguru, kakatua, cendrawasih, nuri, kasuare, dan juga walabi. Habitatnya ada di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Ini untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia. Iya, dan Teteh untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk Adan Teteh yang sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa bagi yang sudah menyimak dan mencatat hal-hal penting di buku catatan IPS-nya, boleh langsung berkomentar di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kemudian kelas, dan juga dituliskan hadir. Terima kasih banyak Adan Teteh sudah menyimak dengan baik. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dan teteh sehat-sehat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.